Hai semuanya, kembali lagi di Resmi Channel. Bersama saya Apoteker Ami. Kali ini kita akan membahas tentang dagu sibu. Sebelum memulai video ini, saya mengajak teman-teman semua untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang dagu sibu. Apa itu dagu sibu? Dagu sibu merupakan prinsip penting dalam pengelolaan obat. Nah, dagu sibu ini merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Apa sih pentingnya kita mengenal dagu sibu? Yakni untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan dalam penggunaan obat. Kita bahas yuk. Yang pertama, dapatkan. Pastikan kita mendapatkan obat di tempat yang benar dan terjamin mutu dan kualitasnya. Di tempat yang benar maksudnya tempat yang memiliki legalitas, yakni di apotik, di toko obat berizin, di rumah sakit, di puskesmas, di apotek klinik, dan lain sebagainya yang terjamin legalitasnya. Salah satu poin plus yang didapatkan apabila kamu mendapatkan suatu obat di tempat-tempat yang legalitasnya ada, yakni kamu bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai obat dari apoteker yang bertugas. Salah satu tujuan mendapatkan obat di tempat yang benar adalah untuk menghindari adanya obat palsu yang dapat membahayakan nyawa manusia. Kali ini saya akan berbagi tips untuk mendapatkan obat yang baik. Pertama, perhatikan golongan obat. Nah, apabila obat yang kamu ingin beli adalah obat yang bebas ataupun obat golongan bebas terbatas, kamu bisa mendapatkannya di apotik atau toko obat berizin tanpa resep dokter. Nah, apabila obat yang ingin kamu dapatkan adalah golongan obat keras, kamu perlu mendapatkan resep dokter, lalu membelinya di apotik yang memiliki izin resmi. Yang kedua, perhatikan peringatan di brosur obat. Yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa. Yang kedua, dari dagu sibu adalah gunakan. Maksudnya adalah gunakan obat sesuai indikasi dan dosis yang tepat. Jangan sampai mengkonsumsi obat melebihi dosis ya, karena hal itu dapat mengakibatkan overdosis yang dapat mengancam nyawa. Selanjutnya, gunakan obat sesuai etiket atau sesuai petunjuk dari dokter maupun apoteker. Apabila kamu merasa kurang jelas mengenai cara penggunaan obat, kamu bisa menanyakannya kepada apoteker. Hal yang dapat ditanyakan mengenai khasiat, cara pakai, dan juga efek samping dari obat. Kali ini saya akan berbagi mengenai cara penggunaan tetes mata yang benar. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Kedua, tengadahkan kepala seperti ini untuk memudahkan dalam penggunaan obat. Yang ketiga, tarik kelopak mata bawah. Seperti ini kira-kira ya. Kemudian, teteskan obat mata pada bagian dalam kelopak mata bawah. Setelah itu, tutup mata perlahan dan biarkan kira-kira 1-2 menit. Nah, apabila kamu diresepkan lebih dari 1 obat tetes mata, maka penggunaan obat tetes mata selanjutnya harus dijarakkan minimal 5 menit ya. Kemudian, cuci tangan setelah selesai menggunakan obat tetes mata. Kita lanjut ke dagu sibu yang ketiga, yakni simpan. Dalam penyimpanan obat, kita harus memperhatikan petunjuk penyimpanan obat yang biasanya ada di etiket atau di brosur obat. Simpan obat dalam wadah aslinya, disertakan dengan etiket lengkapnya ya. Nah, biasanya petunjuk penyimpanan obat adalah simpan obat di tempat kering, dijauhkan dari sinar matahari langsung, dan tidak lembab. Hal ini dimaksudkan agar obat tidak rusak karena teroksidasi oleh matahari maupun rusak karena kelembapan yang tinggi. Nah, selanjutnya, pastikan obat jauh dari jangkauan anak-anak.
Alangkah baiknya apabila kamu mempunyai lemari khusus obat di rumah ya, ataupun kamu dapat menyimpan obat di tempat yang cukup tinggi sehingga jauh dari jangkauan anak-anak. Kemudian, pastikan obat tertutup rapat untuk menghindari kontaminasi pada obat. Kemudian, sebaiknya kamu memisahkan obat yang diminum dengan obat yang dipakai di luar badan. Nah, contohnya nih, antara obat sirup untuk obat batuk misalkan, dengan obat antiseptik, cairan antiseptik untuk membersihkan luka. Nah, ini kan sama-sama cairan. Lebih baik dipisahkan ya, karena yang satu obat minum dan yang satu lagi obat untuk bagian luar tubuh. Poin keempat dari dagu sibu adalah buang. Nah, poin ini biasanya kurang terperhatikan ya oleh kita, yakni dalam membuang obat yang sudah kadaluarsa atau obat yang tidak layak pakai. Ciri-cirinya adalah adanya perubahan warna, rasa, dan bau dari obat. Obat yang sudah tidak layak pakai atau kadaluarsa tidak boleh dibuang sembarangan agar obat tidak disalahgunakan. Berikut cara membuang obat yang benar. Pertama, sebaiknya kamu gunakan masker dan sarung tangan untuk menghindari bau menyengat dari obat yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya, buka obat dari kemasannya, kemudian hancurkan obat. Dan etiketnya harus dilepaskan ya. Untuk obat tablet, kaplet maupun kapsul, kamu keluarkan dulu isi obat, kemudian hancurkan obat, dan setelah obat itu hancur menjadi serbuk, kamu bisa campurkan dengan tanah atau bahan kotor lainnya, lalu dibungkus dengan plastik dan dibuang ke tong sampah. Atau kamu bisa melarutkannya ke saluran pembuangan air. Untuk obat sirup, yang pertama sobek dulu label pada botol obat ya. Kemudian, kamu bisa membuang larutan obat tersebut ke saluran pembuangan air. Nah, terkecuali untuk obat antibiotik, kamu harus membuangnya beserta wadahnya ya. Dapat dibuang di tong sampah, tapi perhatikan dulu etiket pada botol obat sudah dilepaskan ya. Nah, prinsip dalam membuang obat yang sudah tidak layak pakai dan kadaluarsa adalah membuka etiket atau merusak etiket obat dan menghancurkan isi obat. Ini penting ya agar tidak disalahgunakan. Nah, itu tadi dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Mari bijak dalam mengelola obat agar dapat bermanfaat dan aman bagi kita. Nah, sekian dulu video kita kali ini tentang dagu sibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!